Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ikhwan fidin arsyadani wa arsadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita tidak mau mencoba menghitungnya, maka kita pun pasti tidak akan bisa. Dan idealnya, karena kita mendapatkan nikmat yang besar, maka hati kita harusnya hari ini adalah hari yang senang. Ya. Kenapa senang? Ya karena nikmat yang banyak tersebut. Gitu. Bayangkan nikmat yang ada pada diri kita saja. Ya, organ tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, maka itu adalah nikmat yang tiada tara. Ya. Kita bisa bernafas, itu pun nikmat yang luar biasa. Coba kalau paru-paru jantung kita bermasalah, maka kita tidak bisa bernafas. Jantung tidak bisa berfungsi dengan baik, maka harus dikasih ring, gitu ya. Jadi pembuluh jantung itu nanti kalau sudah kebanyakan lemak, itu kan jadi menyempit lubangnya. Supaya nanti bisa longgar lagi harus dikasih ring. Bayangkan pembuluh itu saluran di jantung, saya nggak tahu namanya itu. Intinya saluran yang menuju ke jantung itu harus dikasih ring, gitu ya. Itu operasi. Nah, satu ring itu harganya sampai 60 sampai 80 juta. Satu ring padahal. Ya. Padahal orang-orang hebat itu orang-orang yang jantungnya orang-orang kaya itu satu jantung ini kadang ringnya itu bisa ada yang 5, ada yang 4 kayak gitu. Nah, nafas oksigen kita juga bebas menghirup. Satu oksigen ada yang 100.000, ada yang 90.000. Kalau dipakai terus menerus tidak sampai 1 jam. Nah, telinga mata kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu pun sebuah nikmat. Ya, nah maka kita harus senang harusnya. Kalau diantara kita hari ini ada yang tidak senang, tidak gembira kayak gitu, maka berarti itulah fungsinya nanti kita saling temu, saling nasihat menasehati. Supaya apa? Supaya kita bisa menyadarkan hati kita yang sedang galau supaya jadi gembira. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan tentang tadabbur Quran. Ya, ini bukan tafsir ya, tapi kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita renungkan, kita pahami maknanya. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini ingin kita sampaikan surat yang pertama dari juz yang ke-30 ya. Surat yang pertama dari surat yang juz yang terakhir dalam susunan Al-Quran. Dan nanti kalau kita mau merenungkan, disinilah kesuksesan ataupun keajaiban Al-Quran salah satunya. Kenapa? Karena di Al-Quran surat juz 30 itu lebih banyak surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan salah satu ciri surat-surat Makkiyah adalah dia
menerangkan tentang hari kiamat, gitu ya. Dan hari kiamat itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum yang mereka tidak meyakini tentang hari kiamat. Ya. Maka setelah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya nanti kita ini hidup tidak hanya di dunia saja, tetapi kita akan hidup pada kehidupan yang kedua, maka banyak yang percaya dan banyak yang tidak percaya. Ya seperti hari ini, ya perselisihan ini ya sampai hari ini. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang menolak sama sekali. Ya, zaman kehidupan dahulu di zaman Rasulullah juga seperti itu. Ya, mereka ada yang bimbang. Ya. Nah, maka surat An-Naba ini juga menceritakan hal tersebut, yaitu mengisahkan tentang perselisihan orang-orang yang diberi wahyu atau orang-orang yang dikabarkan tentang berita, salah satu berita di wahyu yaitu Al-Quran tentang hari kiamat atau hari kebangkitan, mereka berselisih. Maka surat An-Naba yang artinya berselisih ini ditaruh di awal juz 30, gitu ya. Mari kita sama-sama untuk merenungkan dan membaca serta memahami artinya, sehingga nanti kita tahu garis besar tentang surat An-Naba itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Apa itu berita besar? Yaitu tentang hari pembalasan atau hari kiamat. Naba itu artinya adalah berita yang besar, ya, berita, ya. Naba itu adalah berita dari nabi, ya. Naba itu artinya adalah berita dari nabi, al-azim yang besar, ya, karena nabi mengabarkan kepada mereka tentang sebuah peristiwa, yaitu hari kiamat dan hari kebangkitan. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya kalau kita mendengar kata kiamat itu maknanya ada dua yang harus kita yakini. Pertama adalah kehancuran dunia dan kehidupan, kedua adalah kebangkitan setelah penghancuran dunia, ya. Jadi anin naba'il azim, naba itu artinya berita dari nabi, al azim yaitu besar. Berita apa yang besar? Yaitu tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, ya. Mereka ini akan alladzihum yang mereka fihi di dalamnya mukhtalifuna berselisih, ya. Tadi berbeda pendapat, ada yang yakin dengan berita yang disampaikan Rasul, ada yang tidak yakin, bahkan ada yang menolak dan ada yang menentang. Itulah keadaan manusia sehingga surat ini turun. Tetapi keyakinan mereka ini langsung dipatahkan oleh ayat berikutnya. Dipastikan bahwasanya orang yang tidak percaya itu nanti pasti akan mengetahui, gitu ya. Akan yakin. Kenapa? Karena mereka akan mengalami langsung nanti di hari kebangkitan tadi. Kalla saya'lamun, ya. Kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dilanjutkan yang kedua, summa kalla saya'lamun. Nah, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ya, jadi orang yang tidak percaya itu nanti pasti orang tersebut pasti akan yakin dengan ainul yakin, ya, seyakin-yakinnya. Terus alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Jadi mulai ayat 6 ini untuk orang-orang yang tidak yakin tentang naba atau berita dari nabi tersebut,
maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini dituntun sebenarnya, ya. Dituntun secara pemikiran, karena yakin itu kan dari hati, hati itu timbul dari pemikiran, gitu ya. Maka pemikirannya ini yang perlu diluruskan sehingga nanti dalam hati ini menjadi yakin. Apa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala? Diberitakan bahwasannya hal-hal yang mampu atau hal-hal yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan oleh selain Allah. Ya, harapannya kalau tadi manusia itu dituntun secara pemikiran supaya mereka yakin tentang keberadaan Allah dan yakin tentang kesanggupan Allah mengembalikan manusia dari kehidupan, harapannya mereka nanti akan yakin tidak berselisih lagi tentang hari pembalasan atau hari kebangkitan atau hari kiamat. Apa saja yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Yang menciptakan bumi ini ya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menciptakan bumi ini. Terus wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kita sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya bumi ini, tanah ini, gitu ya, tanah ini pada dasarnya itu bergoyang, gitu ya, labil atau hidup, gitu ya, bisa kadang ke sana, kadang ke sini. Laksana apa? Laksana air di lautan. Kalau ada air berarti kalau ada angin, air itu nanti akan menimbulkan gerakan-gerakan atau goncangan-goncangan. Nah, supaya bumi ini bisa tenang, nanti dikasihlah pasak, gitu ya. Pasak itu berupa apa? Berupa gunung-gunung, ya. Yang bisa melakukan ini ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpikir, maka dia akan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja. Pekerjaan Allah berikutnya ya, Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Tidak hanya kita, juga Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hewan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan itu juga berpasang-pasangan, ya. Ada yang berpasangannya itu berbeda jauh, misal pohon kurma dan pohon salak itu antara pohon jantan dan pohon betina itu jelas, kelaminnya itu jelas, ya. Dan satu sisi berdiri sendiri. Tapi berbeda dengan bunga buah naga misal, ya. Itu sama, ada jantan, ada betina. Nah, tetapi satu pohon itu nanti mengandung putik, terus satu lagi mengandung benang sari. Jadi penyerbukannya itu tidak dengan tidak dengan pohon yang berbeda, tetapi dalam satu pohon itu nanti ada bunga yang mengandung sel telur atau benang sari, atau dengan sel telur ya sel bunga yang mengandung tadi yang pejantannya, gitu ya. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dengan berpasang-pasangan. Waj'alna naumakum subata, dan menjadikan tidur sebagai istirahat. Ya, coba kalau badan kita ini terus menerus bekerja, ya, jangankan gitu. Kalau kita bayangkan ya mungkin mesin saja lah ya. Mobil itu kalau truk, mobil kalau walaupun katanya tahan kuat gitu ya, kalau bekerja terus menerus selama 24 jam selama beberapa hari juga nanti akan rusak, akan hancur. Ya, begitu juga dengan badan kita ini, gitu ya.
Kalau kita bekerja terus menerus juga nanti akan rusak. Maka Allah jadikan kita tidur supaya apa? Supaya organ-organ tubuh kita juga bisa jadi istirahat nanti supaya kita bisa tidak mudah sakit gitu ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan menjadikan malam itu sebagai baju gitu ya. Ya, kita lihatlah ya, baju kita ini yang kita pakai masing-masing ini kan menutupi aurat-aurat. Kalau tidak ada baju, badan kita atau aurat kita kan kelihatan. Ya, maka ditutuplah aurat kita dengan baju sehingga auratnya tidak terlihat. Begitu juga dengan malam. Ya, malam itu kan menutupi siang, gitu ya. Kalau siang itu kita bisa melihat apa-apa nih. Ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan, ada rumah, ada kopi, ada kita bisa melihat dari barang yang besar maupun yang kecil. Tapi begitu malam, semuanya itu tidak terlihat. Ya. Nah, maka malam itu sebagai libas, ya, sebagai baju. Waj'alna an-nahara ma'asa, dan jadikan siang itu sebagai tempat untuk kita bekerja. Ya, idealnya begitu. Dan secara ini begitu. Walaupun nanti ada yang apa namanya, siang itu kadang untuk istirahat karena apa? Kerjanya malam. Walaupun ini tidak semua manusia, kebanyakan manusia ya berarti kalau siang mereka bekerja, kalau malam mereka istirahat tidur. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas kita itu adalah langit yang apa? Yang sangat besar, dan tidak hanya sangat besar, itu berlapis 7. Gitu kan? Ini tidak ada yang bisa membuat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan menjadikan apa namanya? Matahari itu sebagai sumber energi atau sumber sumber untuk keberlangsungan hidup, yaitu salah satunya itu matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari awan. Sebagai apa? Linukhrija bihi habba wa nabata. Dari air itu nanti akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Terus juga wa'anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Itu ya semuanya ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dilakukan oleh orang, gitu ya, oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya, gitu ya, manusia itu nanti akan lebih yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kemudian, ya, setelah tadi kita dituntun untuk kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja informasinya, ya, yang lebih penting dari tadi gambaran-gambaran tadi, pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Informasinya adalah yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, ya. Keputusan itu tadi apa? Keputusan itu ya hari kiamat dan hari kebangkitan, itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, ya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, ya. Dan yaitu pada hari ketika sangkakala itu ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat peniup sangkakala, yang pertama semua hancur. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua. Manusia itu nanti akan bangkit lagi dan akan berkumpul berbondong-bondong secara ke padang mahsyar nanti di alam yang baru. Terus juga
yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu Allah buka langit, ya, Allah buka langit seperti pintu, lalu Allah turunkan malaikat untuk apa? Untuk berkumpul dengan manusia untuk melaporkan tugas-tugasnya, ya. dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, gitu ya. Terus juga wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana, gitu ya. Terus inna jahannama kanat mirsada. Ini nanti balasan bagi orang-orang yang tetap tidak percaya, gitu ya. Sudah dituntun dengan pembuktian-pembuktian pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak akan percaya. Tetap nanti Allah kabarkan tentang apa? Tentang mereka akan tempat tinggalnya seperti apa, di mana. Nah, nanti akan diceritakan. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, ya. Terus litohina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas tadi, ya. Neraka jahanam itu nanti akan menjadi tempat bagi orang-orang yang melampaui batas. Mengapa mereka melampaui batas? Bal tu'sirunal hayatad dunya, ya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, gitu ya. Waktu yang lama ini relatif, gitu ya. Waktu yang lama itu apa? 1 hari di dunia saja ini, 1 hari di neraka itu sama halnya dengan 50.000 tahun di dunia. 1 hari itu, ya. Jadi nggak apa-apa masuk neraka cuma 1 hari kok. Ya, 1 hari di neraka itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka mereka akan tinggal di sana dengan lama, gitu ya. Tidak hanya lama, gitu ya. Bahkan ada yang selama-lamanya, gitu ya. Kalau orang kafir dan orang munafik tulen, itu ya mereka tetap akan tinggal di neraka selama-lamanya. Kalau orang fasik, yaitu orang muslim, orang mukmin yang bersalah, berdosa, mereka tidak selama-lamanya, tapi di neraka ya lama juga tadi, beberapa tahun, ratus tahun, baru dosa-dosa mereka bersih, baru mereka dimasukkan ke dalam surga. La yadzuquna fiha barda wala saraba, mereka di dalamnya itu tidak apa? Tidak merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman illa hamima wa hussaqa, kecuali apa? Kecuali air yang mendidih dan nanah, gitu ya. Nanah itu kalau kita kena gatal itu kan, atau kita luka nggak sembuh-sembuh kan ada nanahnya itu diminum, gitu. Minumannya seperti itu. Jazaa'u wifaqa, itulah balasan bagi mereka yang setimpal, gitu ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, tidak pernah memperhitungkan bahwasanya mereka nanti akan masuk ke dalam neraka dan akan mendapatkan balasan yang seperti tadi. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan justru mereka mendustakan tentang ayat-ayat yang disampaikan. Innahum kanu kadzdzabu wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan manusia. Kita ngapain saja itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang ditugaskan. Kita ngapain saja.
Dan kita yakin bahwasanya catatan malaikat itu adalah catatan yang paling rapi. Ya. Kalau kita mungkin mencatat kadang salah, gitu ya. Wahyu nyatat pendapatan donasi, gitu ya. Kadang salah 330 ditambahin 01 itu sudah berapa Pak? Jadi 3.300.000, gitu ya. Kadang salah. Atau kadang mungkin di jumlah, gitu ya. 4 tambah 9 harusnya 13, tapi ditulisnya ngitungnya 4 jadi 14. Nah, kadang bisa juga salah seperti, tapi malaikat nggak bisa. Nah. Atau bahkan malah gini, sudah catat sudah rapi bener malah hilang catatannya. Oh, malaikat nggak mungkin hilang. Ya gitu, filenya itu tetap gitu ya. Nah, terus wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, setiap perbuatan kita itu ditulis oleh malaikat dan nanti akan dikasihkan. Fadzuquna falan nazidakum illa azaba. Maka karena itulah rasakanlah apa yang ada, yang maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Nah, terakhir balasan untuk orang-orang yang percaya tadi, ya. Balasan untuk orang-orang yang percaya. Inna lil muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Apa saja? Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur. Ya. Wa ka'san dihaqa, dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Itu ya. Sudah dikasih buah, buahnya itu tidak bisa terbayangkan kalau kita makan anggur saja itu kapan-kapan, itu pun kalau ada yang ngasih gitu ya. Itu kalau sana segala macam buah-buahan itu ada. Dan rasanya itu tidak ada yang kecut ya, tetapi semuanya manis-manis. Ditambah gadis-gadis yang sebaya. Gitu ya. Kalau mungkin gadis-gadis yang sebaya itu melayani kita, gitu ya, melayani. Kalau kita di dunia pelayanan mungkin kadang kita punya istri melayani kadang sesuai dengan hatinya. Kalau pas uang belanjaannya banyak, ya kita mungkin istrinya senyum, murah senyum. Tapi kalau pas uang belanjaannya sedang sempit, maka ya mungkin akan lebih banyak cemberutnya. Di surga itu nanti tidak ada yang seperti itu. Sudah cantik, umurnya sebaya, terus apa namanya, senyum terus, kayak gitu ya. Udah, jangan diperpanjang. Waka sang dihaqa, gitu ya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Itu sudah banyak. Dan tidak hanya kopi saja gitu ya, tapi ada kopi, ada susu, ada apalah pokoknya yang tidak kita bayangkan. La yasma'una fiha lahwa wala kadzaba, dan di surga nanti kita tidak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang dusta. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Dan pada hari itu ketika ruh-ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Tuhannya, dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi nanti kita ini tidak bisa usul, kita antri dihisab itu kita tidak bisa usul, ya Allah saya sudah kepanasan, saya dulu ya Allah, gitu nggak bisa, gitu ya. Dan nanti yang ngomong itu bukan kita, yang ngomong itu tidak lesan kita, yang ngomong itu adalah
tangan kita. Ya Allah, dulu saya pernah berbuat untuk baik, menolong orang, tapi yang lain kesempatan ya Allah, tapi saya juga pernah untuk jawil perempuan kayak gitu maksudnya kan. Nah, itu ngomong sendiri kayak gitu ya. Kaki juga begitu, ya Allah, pernah saya pernah berjalan ke masjid, ke pengajian, tapi saya juga pernah berjalan ke tempat dangdut ataupun ke tempat maksiat. Itu ngomong sendiri, ini kaki, tangannya, matanya juga begitu. Semua anggota badan kita ngomong sendiri. Jadi mulut kita ini dikunci. Gitu. Zalikal yaumul haq faman sa'ad dakhala ila rabbih ma'aba. Dan itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Ini untuk orang-orang yang tadi mau menggunakan pikirannya, mau menggunakan hatinya tentang merenungkan ayat-ayat tadi, mereka pasti akan kembali kepada Rabb-nya. Yang tadinya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang-orang kafir dengan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah mereka perbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu kami menjadi tanah. Menjadi tanah itu ya berarti tidak dibangkitkan lagi. Mengandai-andai seperti itu. Tetapi andian mereka itu ternyata tidak. Mereka tetap akan dibangkitkan kembali. Akhirnya menyesal. Dan para teman-teman semua, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Dengan apa? Dengan kita tidak mempercayai tentang adanya hari kebangkitan dan semua hal yang berkaitan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari setelah hari kematian kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa berusaha sebaik mungkin mengimani apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan mengamalkan semampu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.